Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 12 AKL dan kelas 12 BDP. Pada kesempatan Jumat pagi hari ini, Ibu Arna akan melanjutkan materi produk kreatif dan kewirausahaan. Ini lanjutan dari materi kita pada hari Kamis kemarin ya. Jadi kalian buka di buku kalian di halaman 52 ya. Di halaman 52 di situ kalian bisa melihat materi kita yang terbaru, yaitu menyusun, menganalisis dan membuat laporan keuangan. Sebelum Ibu memulai materi pada Jumat pagi hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tidak bosan-bosannya Ibu Arna ingin mengingatkan kalian bahwa semua materi-materi yang Bu Arna berikan selama ini kalian bisa simak di YouTube channel sekolah, dan kalian beri tulisan atau beri komentar hadir pada kolom komentar yang ada di YouTube channel sekolah. Jika tidak, berarti kalian tidak Ibu anggap menghadiri atau absensi mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi kalian harus membuat atau mengetik tanda hadir pada kolom komentar yang ada di YouTube. Ya, sekali lagi jika tidak berarti kalian tidak ada absen untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, baiklah. Kita sekarang menuju materinya, yaitu menyusun, menganalisis dan membuat laporan keuangan. Ya, kita buka di halaman yang tadi Ibu Arna bilang. Sebelumnya tadi Ibu Arna bilang halaman 52, sebelumnya kita ke halaman 44 terlebih dahulu. Di sini yaitu materinya mengenai menyusun laporan keuangan. Kalau kalian lihat, kalau untuk anak akuntansi atau AKL ini mungkin tidak asing lagi. Tapi kalau untuk jurusan BDP ini mungkin kalian akan bingung karena kok materinya semuanya mengenai keuangan atau mengenai akuntansi gitu ya. Tapi bukan berarti kalian bingung yang jurusan bisnis daring pemasaran, kalian hanya menyimak saja walaupun kalian mungkin tidak bisa atau kurang paham dalam membuat laporan-laporan keuangan yang berbagai macam versi atau format ya. Nah, yang pertama di sini ya, menyusun, menganalisis dan membuat laporan keuangan. Yang pertama dalam menyusun laporan keuangan di buku kalian di halaman 44 kalian simak. Yang pertama itu ada pembuatan jurnal. Nah, ini jurnal juga banyak macamnya. Ada jurnal umum, ada jurnal khusus, ada jurnal penyesuaian. Kalau bagi anak AKL ini tidak asing lagi. Kasarnya itu mereka sudah hatam atau sudah lancar dalam membuat jurnal. Tapi bagaimana dengan anak bisnis daring pemasaran gitu ya. Yang penting kalian sekedar hanya tahu saja di bagian pemasaran. Kalau untuk masih jurnal masih mudah. Ibu Arna kira masih mudah. Nanti di belakang slide ini akan Bu Arna lampirkan contoh-contoh jurnalnya. Tapi kalau untuk bagian akuntansi ini sebenarnya tidak perlu Bu Arna jelaskan detail, kalian sudah mengerti, malah mungkin lebih paham kalian, karena kan kalian jurusannya keuangan ya. Yang pertama dalam menyusun laporan keuangan ada jurnal, yang Bu Arna bilang tadi ada jurnal umum, khusus, dan penyesuaian. Lalu yang kedua ada penyusunan neraca saldo. Nah, yang ketiga ada pengumpulan data untuk pembuatan jurnal penyesuaian. Lalu yang keempat ada penyusunan neraca lajur, selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir ada penyesuaian dan penutupan rekening. Jadi ini semua nantinya akan kalian buat, misalkan dalam hal kalian membuat laporan mengenai produk yang kalian akan buat. Kalau selama ini mungkin bidang keuangan atau bidang AKL ini membuat laporan keuangan di bidang akuntansi. Tapi kalau di kewirausahaan berarti kalian membuat laporan keuangannya di bidang untuk pembuatan produk. Biasanya seperti itu, perbedaannya seperti itu aja gitu ya. Nah, jadi ini yang menyusun laporan keuangan pembuatan jurnal, kita lihat contohnya ya, sudah kita mulai di sini, kita lihat lampirannya. Pertama ada jurnal penerimaan kas, kurang lebih kolomnya seperti ini.
Untuk anak AKL ini tidaklah bingung atau tidaklah sukar atau sulit, tapi dia pasti sudah tiap hari dia mengerjakan seperti ini. Tapi kalau untuk anak bisnis daring pemasaran mungkin akan bingung seperti itu. Jadi ini di sini ada kolom-kolomnya, ada tanggal apa? Tanggal transaksi. Nomor bukti apa? Nomor bukti biasanya nomor bukti dari transaksi itu, misalkan 001 gitu ya, sesuai yang ada di nota atau yang ada di bukti transaksi. Lalu yang kolom ketiga, perkiraan yang dikredit. Nah, perkiraan yang dikredit ini artinya apa saja yang akan isinya ini, transaksinya apa aja. Misalkan pembelian apa? Pembelian barang-barang atau pembelian bahan baku, itu bisa. Lalu di sini ada referensi, lalu debitnya, kasnya berapa, maksudnya itu nominalnya tuh berapa, misalkan dalam pembelian bahan-bahan baku. Ini sengaja Ibu Arna tidak lengkapi tulisan, karena ini hanya sekedar kalian tahu saja. Yang pasti kalau anak akuntansi ini biasanya diisinya dengan perusahaan jasa ya, misalkan membeli perlengkapan furniture, membeli misalkan peralatan ATK gitu. Tapi kalau di penjualan kita ganti dengan bahan-bahan baku untuk membuat produk, biasanya seperti itu. Lalu ada potongan penjualan, biasanya kalau potongan penjualan nih berapa persen gitu kan, potongan penjualan yang diberikan. Lalu ada piutang dagang. Piutang dagang itu berarti biasanya kan customer itu membeli ada bentuknya cash atau tunai atau yang berbentuknya kredit. Nah, di sini ada bentuknya kredit juga. Ya, jadi ini secara garis besarnya contohnya seperti ini ya, terutama untuk anak AKL, ini kalian saya rasa sudah bisa mengisi kolom-kolomnya, tapi kalau untuk anak penjualan mungkin agak sedikit mereka bingung gitu ya. Tapi yang penting anak pemasaran kalian tidak usah berkecil hati, tapi kalian bisa lihat contohnya seperti ini. Oh, ini toh yang namanya jurnal penerimaan kas. Oh, ini toh jurnal penyesuaian. Yang penting formatnya kalian sudah tahu karena Bu Arna udah kasih contohnya. Lalu yang kedua di sini ada neraca saldo. Ya, neraca saldo juga kalau bagian keuangan itu sudah paham. Ya, tapi kalau di bagian bisnis daring pemasaran itu juga agak-agak sukar. Jadi contohnya seperti ini neraca saldo. Lalu yang berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Kalian lihat di halaman 45 itu ada jurnal penyesuaian. Ini contohnya seperti ini, kolomnya ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit dan kredit. Jadi di sini tinggal kalian lihat contoh-contohnya Ibu lampirkan. Lalu yang selanjutnya berarti ada neraca lajur. Neraca lajur ada di buku kalian juga di halaman 45. Contohnya juga ada ya, urayanya ada di situ. Ini contohnya neraca lajur ya. Lalu di sini langsung ke kelebihan. Kelebihan atau kelemahan ya, dalam hal ini berarti kelemahannya dalam analisis laporan keuangan. Kalau kelebihannya itu kenapa Ibu tidak tertera di sini, Ibu Arna tidak tulis di sini? Biasanya kalau kelebihan dari laporan keuangan ya otomatis untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan, baik itu mengalami kemajuan atau kemunduran gitu kan. Tapi kalau kelemahannya di sini yang perlu Ibu Arna garis bawahi, dan di buku kalian juga sudah ada ya. Kalian lihat di buku kalian di halaman 47 itu sudah ada kelemahan dan keterbatasannya. Kelemahannya apa sih dalam laporan keuangan? Yang pertama, analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan. Oleh karenanya kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dari analisis itu tidak salah. Artinya, kalau misalkan kalian buat laporan keuangan itu, kan Ibu sudah pernah bahas ya, laporan keuangan itu bisa dibuat secara harian, secara bulanan, secara mingguan, secara tahunan. Nah, misalkan kita ambil contoh secara bulanan saja. Itu kalian lihat yang bulan kemarin itu gimana laporannya? Apakah mengalami kemajuan atau malah kemunduran, atau kalian lihat kira-kira nih sudah balance atau tidak, sudah seimbang atau sudah
sudah akurat atau belum antara laporan keuangannya dengan bukti-bukti transaksinya. Karena setiap laporan keuangan itu harus didampingi atau harus dilengkapi dengan bukti transaksi. Misalkan seperti kwitansi, seperti nota, itu harus kalian ibaratnya tuh kalian lampirkan, karena tidak mungkin laporan keuangan itu hanya berbentuk tulisan saja tapi tidak ada bukti-buktinya. Itu akan menimbulkan kecurigaan atau kejanggalan pada saat pimpinan atau ownernya, dalam hal ini kalau di bidang pemasaran owner ya, si pemilik usaha ini akan bertanya-tanya, ini kemanakah keluarnya uang ini atau kemanakah masuknya uang ini, seperti itu. Jadi harus ada bukti transaksinya. Jadi kalau nanti ada kesalahan itu bisa kita perbaiki di kemudian hari. Lalu yang kedua, objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan saja, tidak ada yang lain-lain ya. Misalkan, jadi kalau kita membuat laporan keuangan ya sudah laporan keuangan saja. Jadi tidak ada misalkan yang hubungannya misalkan dengan laporan kinerja karyawan, atau misalkan dalam hal ini kalau di pemasaran tidak ada misalkan lampiran mengenai pemasaran produknya, itu tidak usah. Jadi kalau memang laporan keuangan ya that's it, hanya itu aja kita laporkan, tidak ada yang menyangkut-nyangkut yang lain. Jadi kalau memang laporan keuangan ya kita buat sesuai terdapat di dalamnya itu angka-angkanya saja, nominal-nominalnya saja. Jadi tidak ada yang kaitannya dengan yang lain, walaupun ini berkaitan dengan pemasaran produk misalkan, itu tidak ada. Lalu yang ketiga, objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu. Kondisi ini berbeda dengan kondisi masa depan. Itu yang tadi Bu Arna bilang, misal kalau kamu mau buat laporan keuangan, data historis itu kan data yang lalu, data yang lampau, masa lalu yang sudah katakanlah sudah berlalu. Nah itu bisa dijadikan referensi, kira-kira waktu kemarin kita buat, katakanlah tahun lalu kita buat, dengan tahun yang ini dan tahun yang akan datang itu pasti akan berbeda. Ibaratnya nih gambaran laporannya pasti akan berbeda. Misalkan tahun kemarin mengalami tingkat penjualan dalam produk itu misalkan mengalami biasa-biasa saja, maksudnya maju tidak tapi menurun tidak tapi biasa saja. Tapi pas nanti di tahun kedua mungkin produknya yang dipasarkan itu mengalami kenaikan. Nah, berarti kan itu laporan keuangannya pasti berbeda. Nah, nanti di tahun depan atau di tahun yang akan datang itu juga kita harus bisa menelaah juga atau mengevaluasi juga. Jadi intinya kalau keuangan itu, laporan keuangan itu memang harus kita evaluasi dari tiap tahun ke tahun. Biasanya kalau historis ini kan dia jangka waktunya panjang. Kalau historis karena dia menyangkut masa lalu atau masa lampau. Lalu keterbatasan analisis laporan keuangan, kalian lihat di halaman 47. Kenapa Ibu Arna membuatnya seperti ini di kolom-kolom, dalam arti dibedakan, karena biar kalian tidak merasa bingung. Kalau di buku kalian kan dia terdiri dari dicampur gitu ya, maksudnya di mix antara keterbatasan dan kelemahan. Tapi di Bu Arna yang buat ini, di materi ini Bu Arna berikan secara terpisah, mana kelemahannya, mana keterbatasannya. Jadi kalau kamu misalkan merasa kok yang di buku agak berbeda sama yang Ibu Arna kasih, sebenarnya tidak berbeda. Di buku itu karena begitu panjang dan detail, tapi kalau Ibu Arna buat ini sudah singkat. Jadi kalian tuh kalau untuk bacanya tuh tidak bingung gitu. Nah, ini keterbatasan analisis laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan dapat bersifat historis. Ini sama kayak tadi kelemahan. Artinya historis itu berarti merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Jadi kalau yang sudah lewat misalkan di tahun berikutnya kita bisa melihatnya untuk bahan evaluasi ke depannya supaya produk yang kita nanti mau pasarkan mengalami kemajuan atau kemunduran, seperti itu. Lalu yang kedua, laporan keuangan menggambarkan nilai harga pokok atau nilai pertukaran pada saat terjadinya transaksi atau bukan harga saat ini. Nah, jadi kalau keterbatasannya itu biasanya laporan itu hanya menggambarkan nilai harga pokok kalau biasanya di bidang pemasaran. Kalau di bidang akuntansi itu kan yang tadi Bu Ana jelaskan ada jurnal umum khusus, penyesuaian, neraca lajur. Tapi biasanya kalau di bagian
BDP atau bisnis daring pemasaran itu biasanya menyangkut hanya nilai harga pokok. Jadi dia tentuin harga pokoknya dulu. Udah ditentukan, baru dia nanti bisa menentukan harga jual. Seperti yang waktu itu kalian pernah buat tugas dari ibu yang kalian harus membuat harga pokok penjualan. Kalau kalian masih ingat. Itu kan kalian bikin kan dari harga bahan baku berapa, dari barang-barang pelengkapnya berapa, terus harga jualnya berapa, lalu prosentasenya. Ini ada kaitannya dengan yang Bu Arna pernah kasih tugas ke kalian masalah kalian bikin perencanaan usaha pada saat itu. Lalu yang ketiga ini yaitu mengenai rasio ya, mengenai rasio di halaman 48 mengenai rasio, analisis rasio keuangan. Kalian bisa lihat di halaman 48, analisis rasio keuangan di sini Ibu Arna. Jadi yang di buku kalian itu dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Kalau yang Bu Arna buat ini sama intinya, tapi ini lebih ke bahasa Inggrisnya. Jadi kalau di analisis rasio keuangan, di buku kalian kan ada rasio likuiditas. Berarti sama ya, di sini liquidity rasio, berarti rasio likuiditas. Jadi sama, cuman ini beda bahasa. Artinya apa rasio likuiditas? Di buku kalian sudah ada untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kemampuan finansial dalam jangka pendek. Artinya, kalau misalkan kalian mau membuka usaha, itu berarti kalian kan harus memikirkan kemampuan finansial kalian. Kemampuan finansial kalian itu maksudnya kemampuan kalian mempunyai modal. Berarti yang erat hubungannya dengan keuangan. Nah, itu harus sesuai dengan yang nantinya kalian akan tempuh dalam jangka pendek. Jadi bukan jangka panjang, jangka pendeknya ya. Misalkan kalian mau buat apa nih? Jangka pendeknya misalkan mau buat produk A. Nah itu kira-kira kalian ada nggak kemampuan finansialnya untuk membuat produk tersebut dalam jangka waktu pendek? Kalau jangka waktu panjang kan berarti misalkan membuka cabang baru atau membuka produk baru itu jangka panjang. Atau mencari investor itu jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek itu berarti hanya untuk memasarkan produk atau membuat produk dalam jangka pendek, dalam arti hanya beberapa waktu kurun waktu misalkan setahun atau bahkan minimal 3 tahun seperti itu. Tapi kalau untuk yang jangka panjang biasanya itu yang untuk kalian mau membuka cabang ataupun mau menjalin kerjasama dengan reseller. Lalu di sini ya, jadi yang di bawah ini yang kalian lihat ini arti dari yang ada di buku kalian. Yang ada they measure the firm ability to meet current obligation, itu ada di pengertian yang ada di buku kalian tadi untuk memenuhi kemampuan finansial kalian dalam jangka panjang ataupun misalkan jangka pendek, tapi dalam hal ini berarti jangka pendek terlebih dahulu. Lalu di sini ada dalam rasio likuiditas itu ada current ratio. Current ratio juga di sini ada rumusnya juga. Current ratio itu sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Maksudnya aset itu berarti modal ya, modalnya itu. Nah kalau kewajiban itu, maksudnya kewajiban itu misalkan kalian bisa membeli peralatan, perlengkapan untuk menunjang pembuatan produk. Nah ini langsung dikalikan 100%. Jadi nanti itu yang akan kalian pakai untuk perbandingan dalam hal penjualan produk. Lalu yang kedua di sini ya ada rasio profitabilitas atau rentabilitas. Nih ya yang ini ya profitabilitas atau rentabilitas yang disebut dengan profitability ratio. Ini juga sama, jadi dia mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Jadi memperoleh profitnya itu dipikirkan gitu kan, otomatis kalau kita mau membuka suatu usaha, apalagi kalau nantinya kita dalam pembuatan laporan keuangan, kita harus lihat labanya itu makin tahun
gitu ya, itu mengalami peningkatan atau kemunduran seperti itu. Jadi kita bisa memperbandingkan atau membandingkan antara yang tahun-tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang ini. Lalu yang berikutnya adalah rasio solvabilitas atau leverage rasio yang ini ya. Yang di bagian kedua ada leverage rasio, berarti tentang perusahaan itu mempunyai kewajiban finansial jangka panjang. Nah, berarti ini kebalikan dari yang liquidity. Kalau liquidity kan dia jangka pendek, untuk memikirkan pemasarannya itu jangka pendek, untuk memikirkan permodalannya itu jangka pendek. Tapi kalau yang di leverage rasio ini, dia justru jangkanya jangka panjang. Jadi gimana misalkan, oh kira-kira nih jangka pendek sudah bagus prospeknya atau perkembangannya, usahanya udah bagus. Berarti kedepannya di kemudian hari apa yang akan dilakukan jangka panjangnya, misalkan membuka cabang atau mau membuka peluang untuk kerjasama dengan reseller, atau misalkan mau menjalin kerjasama dengan investor, itu jangka panjang ya. Lalu yang selanjutnya adalah rasio aktivitas atau activity ratio. Nah, ini artinya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya apa? Sumber daya itu kan berarti ada dua. Ada sumber daya alam dan sumber dayanya manusia. Kalau sumber daya alam berarti bahan-bahan bakunya yang harus kalian pikirkan. Tapi kalau sumber daya manusia berarti ownernya, pemilik perusahaan atau pemilik usaha itu, dan si karyawannya dan staf-stafnya itu merupakan activity ratio atau rasio aktivitas. Jadi semuanya kalian lihat di buku kalian, tinggal kalian lihat itu rumus-rumusnya, tinggal kalian lihat saja. Lalu yang selanjutnya, yang selanjutnya di sini adalah kalian harus menyimak, karena di sini Ibu Ana tidak menulis satu-satu rumus dari liquidity, leverage, atau activity, dan profitability. Itu Ibu Ana nggak tulis rumusnya karena sudah ada di buku kalian. Kalian hanya mempelajari, oh ini toh apa rumusnya gitu. Jadi tidak usah dimasukkan misalkan untuk membuat contoh soal gitu ya, karena ini lebih kepada, kalau Ibu Arna, kalau kewirausahaan ini lebih yang simpelnya saja. Ini hanya sekedar kalian tahu, oh kalau liquidity rumusnya ini, leverage seperti ini, activity seperti ini, profitability seperti ini gitu. Tapi kalau untuk contoh-contoh soal atau seperti yang lainnya, nanti kalian bisa pelajari secara mandiri. Nanti kalau misalkan kalian ini bagaimana Bu, untuk misalkan kita contoh soalnya aja, misalkan kita ambil contoh misalkan yang liquidity Bu, gimana gitu ya. Nah itu nanti proses itu akan nanti kita pelajari, akan Ibu review lagi setelah kalian melaksanakan PTS. Nah, setelah melaksanakan PTS, ini akan kita review lagi mengenai penyusunan, menganalisis, membuat laporan keuangan, gitu ya. Tapi intinya kalau di kewirausahaan itu, bagaimana kita bisa membuat produk supaya berkualitas, diminati oleh si konsumen, dan pemasarannya juga baik, serta bisa menyusun laporan keuangan, itu aja. Laporan keuangannya juga yang sudah Ibu Arna ajarkan ke kelas-kelas adik kalian sebelumnya, itu harus yang simple aja. Jadi nggak usah yang make, atau kita pakai rasio analisis, atau kita pakai markup, atau kita pakai misalkan BEP, itu nggak usah. Jadi biasanya kemarin itu tahun-tahun sebelumnya, kalau misalkan nanti Bu Arna suruh membuat laporan keuangan yang berhubungan dengan pemasaran produk, itu kita pakainya yang secara umum aja. Jadi nggak pakai yang rasio analisis, atau nggak pakai jurnal umum khusus, atau penyesuaian itu tidak perlu. Karena ini, kita itu kalau misalkan kan kamu udah kelas 3, nanti kita itu prakteknya itu biasanya membuat produk. Nah nanti dari pembuatan produk itu
kalian membuat laporan. Laporannya itu benar-benar simple, bukan yang seperti yang kalian lihat di buku nih, yang mungkin kalian akan membuat kalian nih, kepala kalian nih pusing gitu kan. Kok banyak banget ininya gitu kan, rumus-rumusnya. Itu enggak. Jadi Bu Ana kan hanya menjelaskan apa yang ada di buku, tapi prakteknya nanti itu benar-benar simple, benar-benar mudah. Kita nggak pakai jurnal, nggak pakai neraca, nggak pakai, intinya tuh laporan raba-lugi, nggak usah pakai gitu. Jadi hanya laporan biasa saja, misalkan pengeluaran sekian, pengeluaran buat bahan baku, misalkan buat bahan pelengkap, terus harga jual, itu aja, nggak pakai yang banyak-banyak rumus seperti itu. Karena kewirausahaan dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi laporannya benar-benar it's very simple, enggak yang susah banget. Jadi benar-benar yang simpel-simpel aja. Jadi itu aja yang bisa Ibu Ana sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa kalian beri tanda komentar di YouTube-nya berupa tulisan hadir ya. Itu saja, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.